hidup rukun antar umat beragama. Oke, kalau boleh tahu seberapa sering kakak pergi ke ibadah ke gereja? Seminggu 2 kali. Oke, terus apakah kakak sering terlibat dalam pelayanan di gereja? Ya, sering, lumayan sering sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, yang pertama menurut ajaran dalam Alkitab kakak, bagaimana pandangan agama Protestan dalam pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama? Ajaran dalam Kristen Protestan itu menekankan bahwa kerukunan beragama itu sangat penting, karena di mana Tuhan Yesus sendiri itu juga sudah mengajarkan kita untuk bukan hanya saling menghormati antar pemeluk agama, tetapi melainkan lebih tinggi lagi, yaitu saling mengasihi. Jadi ada satu ayat Alkitab di mana tertulis pada Roma pasal 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini berarti kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi pembawa damai dan menjalin hubungan dengan para pemeluk agama lainnya. Jadi kita itu kayak mendapat perintah dari Tuhan untuk hidup damai dengan orang-orang di dunia ini agar dapat membawa damai sejahtera ke dunia ini. Oke, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah ada kisah perintah Yesus atau ajaran dalam Alkitab yang mengajarkan kakak atau teman-teman Protestan lainnya untuk menghargai pemeluk agama lain? Bisa dijelaskan sedikit contohnya? Jadi dalam Alkitab itu ada kisah wanita Samaria. Jadi kayak di satu hari ada seorang wanita Samaria yang sedang menimba air di sumur. Di saat itu juga ada Tuhan Yesus. Wanita Samaria ini dikenal sebagai wanita yang hidupnya itu tidak beres. Dia punya 5 suami. Kayak kalau misalnya di zaman sekarang ya udah dianggap sampah masyarakat. Plus juga pada zaman itu orang Samaria dan orang Yahudi itu musuhan. Kayak dua agama itu adalah dua agama yang tidak mungkin bisa bersama-sama bisa berdamai. Tetapi Tuhan Yesus yang sebagai orang Yahudi, dia tetap mau, dia tidak melihat ras atau latar belakang dari wanita Samaria itu. Dia tidak mau datang kepada wanita Samaria itu dan berbicara kepadanya untuk menyuruhnya bertobat. Di sini bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus sendiri juga mempraktikkan ya, melalui dirinya sendiri kan juga mempraktikkan bahwa kita harus menghargai atau mengasihi setiap orang yang berbeda agama tanpa jangan melihat dari latar belakang perbedaan mereka, ras mereka, agama mereka. Tapi kita harus membudayakan sikap saling mengasihi. Oke, dan kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa pesan kakak untuk generasi muda lintas agama dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama sesuai dengan nilai-nilai di agama kakak? Pesan saya untuk generasi muda adalah tetap senantiasa hidup dengan kasih, rendah hati, dan yaitu hati yang mau saling mengasihi. Karena kan kita hidup di era yang punya agama yang beragam ya. Itu jikalau kita bisa hidup dengan hati yang saling mengasihi, rendah hati, hidup dengan penuh kasih, kita dapat hidup berdamai dengan orang-orang lain. Kita juga melalui dengan tindakan ini kita juga sudah tidak sengaja sudah memancarkan kasih Kristus kepada orang-orang lain, sehingga orang-orang lain yang kayak mendapat kasih atau perhatian dari kita akan juga mau melanjutkan perilaku ini, kayak melanjutkan sikap saling mengasihi ini kepada orang lain, sehingga kita tidak sengaja sudah membawa damai sejahtera ke dunia ini. Ya, sama-sama. Saya di sini bernama Clarissa Devona, beragama Buddha. Oke, hari ini saya akan mewawancarai kakak seputar pandangan agama kakak mengenai hidup rukun antar umat beragama. Kalau boleh tahu, seberapa sering kakak menghadiri ibadah di wihara? Setiap minggu. Apakah kakak juga terlibat dalam pelayanan di wihara gitu? Iya, terkadang kalau ada event-event saya membantu untuk menjaga selain ataupun mengikuti kegiatan sekolah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan pertama.
manusia agar kita bisa mewujudkan perdamaian dalam dunia. Kita lanjut. Apakah ada kisah dalam Dhamma Pada, Jataka atau ajaran Sang Buddha yang mengajarkan untuk menghormati dan hidup berdampingan dengan orang yang berbeda keyakinan? Bisa diberikan sedikit semuanya? Contohnya ini pada ajaran Jakarta, yang dimana kalau kita diajarkan itu kita hidup itu terus lahir kembali, yang dimana bisa saja di masa lampau itu kita terlahir sebagai seorang kelinci. Nah, jadi di sini diajarkan dimana misalnya ketika kita seseorang dilahirkan sebagai kelinci dan mungkin saja kita itu sedang terlahir sebagai seorang manusia. Jadi kita itu harus menerapkan mengasihi makhluk yang lain dan kayak menghormati makhluk lain, karena bisa saja itu seseorang yang sedang menempuh dosanya dalam kehidupan ini. Kita lanjut. Apa pesan kakak sebagai umat Buddha kepada generasi muda lintas agama agar tetap menjaga toleransi dan keharmonisan di tengah masyarakat yang maju ini? Untuk generasi yang sekarang ini, menurut saya itu yang saya lakukan itu menerapkan nilai-nilai pada agama saya yang diajarkan pada agama saya di hidup ini, serta kalau bisa kita kayak memberikan wawasan-wawasan untuk yang lebih muda, untuk lebih peduli kepada kayak beragama ataupun kebersamaan dan toleransi, karena kayak generasi sekarang lebih acuh taat pada keberagaman, sehingga kayak mereka tidak peduli sama sekali. Jadi yang kita harus terapkan yaitu menerapkan nilai-nilai agama, ataupun kita sendiri yang harus melaksanakan nilai-nilai tersebut dengan baik dan menghindari hal-hal yang buruk. Sekian dari Pak Doni. Halo, bisa kita makan sebentar, saya dengan siapa dan agama apa? Dengan agamanya Hindu. Oke, hari ini saya ingin mewawancari Anda seputar pandangan agama kakak mengenai hidup rukun antar umat beragama. Kalau boleh tahu, seberapa sering kakak menghadiri ibadah di Seminggu 2 kali. sini? Oke, apakah kakak juga terlibat dalam pelayanan ibadah? Ya, lumayan. Kita lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimana pandangan agama Hindu mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama? Kita Hindu diajarin kerukunan dan keharmonisan itu bukan cuma pilihan, tapi kita juga diajari untuk menjalankan apa itu pelaksanaan dharma, tapi juga kewajiban kita, kewajiban moral kita dan spiritual kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan. Nah, dalam ajaran Hindu kita diajari tentang sanatana dharma, yaitu kayak kita manusia menjalankan kerukunan sesuai dengan ajaran Tuhan. Di dalamnya juga diajari tentang Vaisudhaiva Kutumbakam. Itu artinya kayak kita seluruh dunia adalah satu keluarga. Jadi kita menjalankan itu bukan karena filosofinya, tapi karena kita menjalankannya sesuai dengan ajaran Tuhan aja. Oke, kita lanjut. Apakah ada ajaran dalam kitab suci Hindu seperti Veda atau Bhagavad Gita yang mengajarkan tentang toleransi terhadap umat agama lain? Bisa dijelaskan sedikit sebenarnya? Ada dalam Bhagavad Gita ayat 4 ayat 2 itu kita diajari tentang dalam bentuk apapun mereka datang kepadaku dan aku menerima mereka semua. Itu kayak bagian dari kita agama Hindu untuk menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu mengajarkan kita untuk hidup berdamai, berukun dengan agama yang nggak harus sama dengan agama kita, tapi kita menjalankannya dengan ajaran yang sebenarnya diajari sama dalam kitab itu gitu. Terus kita juga diajari tentang dalam Veda kita diajari tentang kayak Ekamsa Vipra Bahuda Padanti. Itu bunyinya tentang kebenaran itu satu, tetapi toleransi itu harus kita jalani untuk semua orang, karena walaupun berbeda keyakinan kita tuh di mata Tuhan kan sama. Oke, kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kakak menerapkan prinsip Tatuan Asi dalam berhubungan dengan orang-orang berbeda agama? Prinsip Tattva Asi dalam Hindu itu kan artinya aku adalah engkau, engkau adalah aku. Itu kita diajari untuk gimana ya? Kita hidup damai aja. Kita melihat orang lain sebagai diri kita. Jadi kayak kita misalnya berpandang, kita melihat orang lain kayak
mengasihi orang tersebut, karena kan kita yang di depan kita itu adalah diri kita. Nah, dalam ajaran itu kita juga diajari tentang toleransi itu bukan cuman kayak kita menjalani karena kita harus hidup rukun, tapi kita harus menjalaninya karena keyakinan dan juga menjalankan keyakinan kita dengan rasa hormat kepada orang lain. Pertanyaan terakhir, apa pesan kakak terhadap generasi muda agama yang beragama Hindu agar tetap menjunjung tinggi toleransi, terutama dalam masyarakat beragama berbudaya? Kalau menurut saya kita harus yang toleransi itu bukan cuma kita menjalankan itu sebagai formalitas, tapi juga kita menjalankannya sebagai kayak mana kita udah diajarin dari lahirnya. Terus kita juga kayak misalnya kita ikut budaya-budaya daerah, itu kita jangan karena kita ikut budaya daerah itu karena seru, tapi kita juga harus mau tahu kayak pesan-pesan spiritual di dalam budaya itu apa gitu. Jadi kayak kita misalnya diajarkan kita kadang ada gotong royong dengan orang yang satu lingkungan kita. Nah, itu kan berbeda keyakinan, tapi kita tetap harus menjalaninya tanpa harus melihat keyakinan mereka itu sama kita sama atau enggak gitu. Jadi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam keyakinan ini, kita bisa bukan cuma kita sebagai sumber yang merasa kita mayoritas di daerah kita, tapi kita juga harus menerima mereka selayaknya ya diajari di negara kita untuk hidup rukun. Sama-sama. Kalau bisa ditambahkan sebentar, dengan siapa saya di sini beragama apa? Perkenalkan, nama saya Golina Harinko dengan agama Buddha. Oke, hari ini saya mau menanya kakak seputar pandangan agama kakak mengenai hidup rukun antar umat beragama. Kalau boleh tahu, seberapa sering kakak menghadiri ibadah di vihara? Saya mungkin untuk menghadiri ibadah di vihara itu mungkin tidak sering ya, tapi setidaknya dalam seminggu itu adalah satu kali. Oke. Apakah kakak juga terlibat dalam pelayanan di vihara? Terkadang ada, dan juga saya juga dalam kehidupan sehari-hari saya juga menerapkannya dalam ajaran Buddha. Kita lanjut ke pertanyaannya. Menurut ajaran dalam Tripitaka atau ajaran Sang Buddha, bagaimana pandangan agama Buddha terhadap pentingnya hidup rukun dengan umat beragama lain? Menurut ajaran Sang Buddha dalam Tripitaka, hidup rukun dengan semua makhluk itu sangat ditekankan ya. Nah, termasuk dengan umat beragama lain. Sang Buddha ini mengajarkan kita cinta kasih atau metta, yaitu kita harus menyebarkan kasih sayang dan kebaikan kepada siapapun tanpa memandang agama atau latar belakangnya gitu. Jadi dalam pandangan agama Buddha ini, hidup rukun dan saling hormati itu bukan hanya penting, tapi juga bagian dari praktik spiritual kita sehari-hari. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada kisah dalam Dhammapada atau ajaran Sang Buddha yang mengajarkan untuk menghormati dan hidup berdampingan dengan orang berbeda keyakinan? Bisa diceritakan sedikit contohnya? Mungkin ada ya cerita begitu. Nah, dalam salah satunya itu dalam kitab Jataka, yaitu cerita tentang Raja Brahmadatta. Nah, dalam kisah itu Raja belajar untuk menghargai pendapat seorang pertapa yang berbeda keyakinan dengannya itu. Nah, Sang Buddha juga sering mengingatkan para muridnya untuk tidak menghina atau menjelekkan keyakinan lain. Nah, dan tidak memaksakan ajaran Buddha ini kepada siapapun. Di Dhammapada itu pun diajarkan bahwa seseorang itu disebut mulia bukan karena agamanya, tapi karena perbuatannya yang baik. Nah, jadi nilai toleransi dan hidup berdampingan itu sudah diajarkan sejak dulu. Oke, kita lanjut pertanyaan terakhir. Apakah pesan kakak sebagai umat Buddha kepada generasi muda lintas agama agar tetap menjaga toleransi dan keharmonisan di tengah masyarakat yang menjemur ini? Pesan saya untuk generasi muda ini ya, marilah kita saling menghargai perbedaan. Nah, kita boleh beda agama, tapi kita tetap hidup bersama dalam damai. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang memecah belahkan gitulah, apalagi yang menyebarkan kebencian. Jadi kita lebih baik fokus pada hal-hal yang baik seperti kerjasama, gotong royong, dan saling membantu. Nah, dengan begitu kita bisa menjaga toleransi dan menciptakan masyarakat yang rukun dan harmonis. Oke, sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Halo, bisa saya minta waktunya sebentar. Dengan siapa saya di sini dan beragama apa? Perkenalkan, saya Jennifer beragama Konghucu. Oke, hari ini saya akan mewawancarai adik seputar pandangan agama adik mengenai hidup rukun antar umat beragama. Kalau boleh tahu seberapa sering ada yang menghadiri ibadah di vihara? Dalam satu minggu mungkin 2 kali. Oke, apa adik juga terlibat dalam pelayanan di vihara? Tidak, tetapi mungkin saya
menerapkan moral-moralnya dan diajarkan oleh agama Konghucu dalam kehidupan sehari-hari saya. Oke, kita lanjut ke wawancaranya ya. Menurut ajaran dalam kitab suci Konghucu seperti Lunyu atau Analek Konfusio, bagaimana pandangan agama Konghucu terhadap pentingnya hidup rukun dengan umat beragama lainnya? Menurut saya, dalam Yunyu, Konghucu menekankan pentingnya sikap Ren atau cinta kasih dan Bi atau tata krama sebagai dasar hidup rukun dengan semua orang, termasuk yang berbeda keyakinan. Hidup harmonis merupakan cerminan kebajikan sejati yang melampaui sekat agama. Oke, apakah ada kisah atau ajaran dari Nabi Konghucu atau Konfusio yang mengajarkan untuk menghormati dan hidup berdampingan dengan orang berbeda keyakinan? Bisa diceritakan sedikit contohnya? Mungkin yang saya tahu, Nabi Konghucu pernah berkata, seorang cunce atau orang mulia menjalin hubungan tanpa harus sama, yang menunjukkan bahwa perbedaan tidak menghargai persahabatan dan saling hormat. Ia juga menghargai kebajikan dari siapapun tanpa melihat latar belakang keyakinannya. Oke. Terakhir, apa pesan dari adik sebagai umat Konghucu lah ya, untuk orang lain atau generasi-generasi lain yang lain lah, agar tetap menjaga toleransi dan keharmonisan di tengah masyarakat majemuk ini? Menurut saya, mungkin kami akan mengajak generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai hormat dan kasih sayang antar sesama lain dengan hati yang terbuka dan sikap saling menghargai, ya kan? Kita bisa membangun masyarakat yang damai dan bersatu dalam keberagamaan. Itu saja. Oke, terima kasih. Sekian wawancaranya, terima kasih. Terima kasih.